welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. Kedua, tidak semua akan resonate dengan kamu. Ketiga, segala macam kritik dan saran positif aku terima. Keempat, jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Halo, semua baik-baik kah? Gimana? Udah ngopi belum? Oke, di sini temanya adalah aku akan mengambil 3 buah kartu ya teman-teman, untuk energi orang yang kira-kira lebih dari 6 bulan yang masih ada di pikiran kamu. Aku mau cek energinya sekarang. Aku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke. Di sini ada 3 buah kartu. Nah, buat teman-teman aku kasih waktu kurang lebih 10 detik untuk memilih kartu mana yang sesuai dengan intuisi kamu. Sebentar aku ngopi dulu, kalian silakan milih. Apakah sudah dipilih? Oke, kalau sudah dipilih, kita langsung buka ya. Untuk kamu di sini yang memilih pile nomor 1, go to the distance. Artinya dia, orang yang kamu pikirkan itu sudah move on ya. Kita cek perjalanannya. Ada 6 of Wands, ada 9 of Wands, ada 6 of Pentacles, 9 of Swords, di sini untuk orang yang lebih dari 6 bulan ya, ini bisa di atas 6 bulan, bisa setahun ya teman-teman. Jadi di sini aku bacakan energinya aja ya. Untuk orang yang kamu pilih ya, atau kamu ingat, ini pile nomor 1 ada go to the distance. Artinya adalah dia sudah banyak membuat perubahan. Dia melangkah lebih jauh. Dia benar-benar dengan bersusah payah itu melupakan kamu. Ya, kamu adalah cerita di hidupnya yang pernah dia temui, yang pernah dia alami. Dia merasa untuk berlama-lama menangisi kamu itu sepertinya tidak perlu. Dia itu melalui perjalanan proses panjang ya untuk ngelupain kamu gitu. Dia berpikir untuk mengejar cita-citanya dulu. Kemudian dia mengalami upside down ya. Ketenangan diri juga dia pelajari. Meremake lagi kehidupannya dia menjadi lebih baik. Kalau dia dibilang dia mikirin kamu, dia mikirin. Tapi saatnya ya, mungkin ketika dia sudah bertekad untuk melangkah lebih jauh, kamu tuh udah menjadi sebuah memori ya. Di sini sudah ada kayak residu-residunya, kamu sudah menjadi sebuah residu. Jangan sedih ya teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting kita pernah dikenang, otomatis pasti ada pikiran dia, oh iya aku pernah sama dia gitu. Masa sih orang lupa banget, kan nggak mungkin, kecuali amnesia ya. Di sini ada 6 of Wands, dalam arti dia berupaya keras itu untuk move on gitu loh, berjalan
untuk ketenangan dirinya. Di sini Nine of Pentacles. Dia sebenarnya itu adalah fokus ya. Dikala dia bertekad untuk melupakan kamu, dia tuh menyibukkan diri dengan bekerja. Dan dia sendiri loh, ya. Sendiri. Kemudian di sini dia mencoba untuk membuka hati ya, mencoba untuk membuka hati, mencoba untuk mungkin setengah bulan pertama itu dia itu benar-benar, atau enggak 2 bulan pertama, 3 bulan pertama ya, dia itu benar-benar kayak apa ya teman-teman, kayak menimbang-nimbang mau membagi hati gitu. Ada yang dia suka tapi nggak bisa all out, dan itu membuat dia stres. Di dalam kestresannya ini ya, akhirnya dia berpikir, oh ya, aku sudah tidak boleh lagi nih menangis, aku sudah tidak boleh lagi namanya bersedih ataupun meratapi yang hubungan yang sudah memang tidak bisa dipersatukan lagi gitu loh. Dia bukan untuk aku, dia bilang kayak gitu. Kamu bukan untuk dia ya. Dan sebaliknya. Pada suatu malam mungkin dia berpikir, atau pada suatu hari dia sudah kayak, oke, aku harus bisa gitu. Dan ketika dia sudah bisa, ya perjalanannya juga dia menemukan tambatan hati. Ada yang sudah menikah juga, ada yang mungkin sekarang ini merencanakan pernikahan. Yang pasti happy ending lah buat dia. Nah, kita selaku orang yang ada di sampingnya, yang pernah ada di sampingnya, kita tuh harus mendoakan, ya kan? Sekarang, apakah dia di sini itu akan menghubungi kamu lagi? Ini pertanyaan yang kamu suka mungkin ya. Apakah dia akan menghubungi lagi? Aku buka satu kartu. Sepertinya dia nggak akan menghubungi kamu lagi teman-teman, karena dia benar-benar ingin membuat hidupnya itu lebih baru, lebih berwarna, lebih nggak terbelenggu lagi akan masa lalu. Dia orangnya lebih apa ya, berusaha keras. Kalau dia ingat kamu, dia akan menyibukkan diri intinya. Kemudian di sini aku akan kasih pesan cinta untuk kamu yang menonton dan mungkin kamu yang sudah dilupakan. Forgiving and learning, ya. Kamu di sini harus melakukan perilisan atau pelepasan, juga untuk memaafkan. Kenapa? Karena kalau kamu sudah melepaskan dia, memori-memori tentang dia yang ada di masa lalu, kamu akan mendapatkan suatu experience. Kamu akan mendapatkan sama nih kayak dia. Ketika dia sudah melepaskan kamu, dia mendapatkan yang lain, ya. Jadi kamu harus mencoba dengan berusaha sama struggle-nya dengan dia beberapa bulan lalu, ataupun setahun lalu, ataupun 6 bulan lalu minimal ya, itu untuk fighting. Dia tuh nggak bisa, dia tuh bener-bener loh, dia tuh sampai stres. Dan kamu juga harus melewati rasa sakit. Ketika dia bisa melewati rasa sakit, kenapa kamu nggak? Ya, ingatlah, ketika kamu sudah mulai mencintai dan mempelajari diri kamu sendiri, memaafkan setiap perbuatan yang pernah kamu lakukan, memaafkan diri sendiri, maka kamu akan mendapatkan di masa datang itu pengalaman yang indah gitu loh. Semesta juga akan kasih sesuatu yang baik buat kamu. Misalnya kamu udah ngelupain dia nih 100% gitu, semesta harus kamu percayai bahwa dia benar-benar akan memberikan kamu yang terbaik, ya. Memori kalian indah, dan dia memang ya, kalau sampai nggak bisa kamu lupain ya otomatis dia sangat membekas di hati kamu gitu. Tapi mungkin memang tidak ditakdirkan untuk bersama, karena mohon maaf dia sudah dengan yang lain. Oke? Untuk file nomor 1 ini adalah pembacaan.
sekarang kita masuk ke file nomor 2. Ini aku tutup ya. Oke, file nomor 1 kamu bisa end videonya, nggak apa-apa. Atau masih penasaran ada berapa orang, silakan dipilih ya, sesuka kamu. Oke, file nomor 2. Di sini all that glitters. Oke, kamu tuh masih ada di pikiran dia karena menurut dia kamu itu ibaratnya kayak harta karun terbesar dia gitu. Kamu tuh adalah mantan terindah yang dia miliki. Oke. Terus kadang-kadang dia tuh berpikir seperti ini loh. Mungkin kalian ini tuh biarpun sudah nggak ada, tapi tetap ada dramanya gitu ya. Dia tuh sebenarnya masih ingat kamu ya, tapi dia menggunakan topeng. Kalau kamu lihat di sini, ini ada topeng ya. Dia kelihatannya pura-pura nggak inget kamu, tapi padahal tuh dia tuh masih inget kamu gitu loh. Terus yang paling parah adalah dia tuh nggak bisa berbuat apa-apa juga gitu loh. Gengsinya gede-gedean di sini ya. Tapi rasa sakitnya, rasa sayangnya, rasa rindunya itu bercampur jadi satu. Kelihatannya aja dia happy, kelihatannya aja dia mungkin kalau dia sudah punya pasangan kelihatannya happy aja, bahagia aja, seakan-akan kamu tuh dilupakan dari pikirannya, padahal enggak, belum tentu. Ini sifatnya adalah memuaskan diri sendiri ya. Oke, sekarang kita cek sama-sama untuk perjalanan orang ini selama dia nggak ada kabarnya 6 bulan sampai setahun ya. Ada Ace of Wands. Tuh kan, ada Ten of Swords. Ada Temperance. Seven of Swords. Four of Pentacles. See, ada Queen of Cups. Bener kan? Pembacaan dari aku adalah begini. Sekalipun dia kelihatannya kayak nggak mikirin kamu, tapi dramanya sebenarnya masih berlanjut. Seperti yang aku bilang tadi, di sini dia tuh ingin adanya melakukan suatu komunikasi sama kamu, ya. Sakitnya tuh dalam. Ya entahlah apa yang terjadi di antara kalian, tapi memori kamu tuh membekas sama dia, dan entah kalau misalnya pemicunya adalah awal dari dia merasa bersalah, kalau pemicunya dari kamu, dia kesel. Dia nggak bisa ngelupain itu. Di sini ada Temperance. Temperance itu artinya dia melakukan upaya ya untuk bertahan sabar, dan sebenarnya dia mau namanya menyeimbangkan hidup untuk nggak mikirin kamu gitu loh. Tapi di sini aku lihat rasa sakitnya itu dalam banget, udah sampai mau menusuk, sampai tembus gitu ya, sampai tembus gitu. Dia merasa terhianatinya tuh lebih parah teman-teman, sehingga ya dia di sini itu kayak denial, kayak nggak menjadi dirinya sendiri. Bener-bener kalau aku bilang munafik sih, karena dia tidak ada gerak, tidak mau tidak mau untuk menghubungi kamu gitu kan, menghubungi kamu kayak membuka komunikasi atau apapun. Di sini dia lebih kayak mau beberes hidupnya, tapi karena emosi gitu loh. Jadi dia tuh pemicu dia tuh bingung ya. Dia tuh mau menunjukkan bahwa oh ya, aku tanpa kamu tuh bisa gitu loh. Aku tanpa kamu tuh bisa, buktinya aku bisa kaya, bisa dapat uang misalnya kalau dia bekerja keras gitu loh. Minimal aku tuh happy gitu loh sendirian.
happy gitu. Aku bekerja, aku banting tulang siang malam mungkin untuk ngelupain kamu, ya kan? Kemudian di sini kalau aku lihat ingatan dia ya tentang kamu itu dalam. Sebenarnya kamu tuh sudah kayak merenggut jiwa raganya dia sih. Kamu tuh terlalu spesial buat dia, gitu loh. Terlalu spesial buat dia sampai dia tuh bener-bener sakit dan gak bisa ngelupain kamu. Even dia bekerja sampai ke negeri Cina sekalipun, memorinya tetap mellow sama kamu. Bahkan mungkin dia ini masih sendiri. Bahkan kalau misalnya dia memiliki kekasih, dia itu ingin atau dia memperlakukan sama seperti dia memperlakukan kamu. Yang pasti memori-memori tentang kamu itu tetap ada di dalam dirinya dia. Susah untuk orang ini bisa move on, sekalipun dia bekerja, misalnya dia sukses. Oh, kamu denger nih, oh aku sukses nih, gitu kan? Mungkin kamu dengar dari teman kamu atau kamu udah tahu sendiri dia sukses kok, happy aja dia sama pasangannya. Oh, belum tentu. Orang-orang seperti ini biasanya mempergunakan pasangan sebagai alat biar kelihatan. Oke. Biar kelihatan. Oke, aku nggak sendirian kok. Kamu kan sendirian, hahaha gitu. Tapi hatinya nggak kayak gitu. Coba kalau kita bisa punya scanning hatinya dia ya. Enak mungkin, nggak ada yang konsultasi sama aku. Dan di sini kalau kamu mau tahu perasaan dia, ini melo banget. Jadi sekalipun dia di sana ibaratnya ya, kalau casing depannya menertawakan kamu, wah udah gue tinggalin nih, gue bisa kok, gue mau tahu nih biar dia ada kabarnya apa gimana, biar dia dengar gue sukses, gue punya cewek cantik atau gue punya cowok ganteng, kaya lagi. Tapi belum tentu dia bisa merasakan kebahagiaan ketika bersama kamu. Ini dalam banget loh teman-teman, nggak bisa dia tuh ngelupain gitu aja. Jadi jangan percaya apa yang kamu lihat, jangan percaya yang kamu dengar, ya. Percaya sama intuisi kamu. Kalau misalnya kamu di sini juga masih inget dia, otomatis dia juga masih inget kamu. Cuman kemasannya aja beda. Mungkin kalau kamu bisa menjadi diri sendiri, kalau dia nggak. Dia gengsinya masih gede-gedean, egonya masih ada. Makanya aku bilang drama ini belum berlanjut karena topengnya belum lepas. Sesuai banget, resonate banget ini. Oke? Apakah kamu dan dia nanti akan bersama kembali atau minimal ada komunikasi? Page of Pentacles. Dia bahkan berusaha untuk gimana ya? Masih gengsi juga sebenarnya. Karena dia merasa kamu tuh udah gak bisa dideketin atau gimana gitu. Jadi dia tuh juga baru kayak kepo-kepo. Ya, kalau dia ngehubungin kamu secara langsung enggak, tapi kepo dari sosial media, ngelihat-lihat atau melihat kamu itu dari kejauhan. Itu ada teman-teman. In silence, ibaratnya dia ghosting sebenarnya. Ya, dia ghosting di sini. Mau banget dia komunikasi sama kamu, tapi kayak kesel karena dia inget, oh iya aku kesel sama nih orang, aku tersakiti, walaupun aku nggak tahu siapa korbannya di sini. Oke, di sini ada Page of Pentacles. So ini ada pembacaan untuk kamu. Gimana supaya kamu minimal lepaslah dari bayang-bayang dia. Diinget boleh, cuman ya jangan sampai berlarut gitu loh. Ini aku buka ya. Ini kedapetan langsung satu pasang teman-teman. Aku nggak bisa tutup. Caranya adalah kamu menemukan cinta sejati kamu. Ya, jika kamu sudah menemukan cinta sejati kamu harus fokus sama dia. Kalau belum, usahakan menikah. Selesai. Kamu akan lupa.
gitu. Tapi gimana caranya Kak supaya aku bisa ini? Dengan kamu melupakan, dengan kamu pasrah, dengan kamu oh sudahlah aku lepasin juga kalau dia masih egois, orang dia nggak ada hubungin aku sama sekali. Finding your true love itu udah paling enak dan menikah. Kalau kamu janda atau duda, cari pacar baru, ya nikah lagi. Sekarang banyak kok yang mau sama janda sama duda, tenang aja. Oke? Jadi nggak usah munafik lah, gitu kan? Kita semua juga butuh pasangan. Masalahnya kalau misalnya dia di sini masih sendiri, kenapa dia nggak coba untuk hubungin kamu? Bukan masalah gengsi gitu kan? Cuman kayak nggak lucu aja kalau misalnya dia yang inget dia nggak ngehubungin gitu. Jadi yang disarankan adalah move on, find your true love, and then make a commitment. Selesai kayak gitu. Oke teman-teman, aku lanjut langsung ke pembacaan yang ketiga, file terakhir. Peace. Ini benar-benar kartunya ketenangan. Artinya adalah di sini aku bacakan dulu ya supaya nggak salah persepsi. Untuk peace di sini artinya bebas dari semua ikatan. Ini orangnya sudah tenang, sudah mengikhlaskan kamu pergi. Jadi misalnya dia merasakan begini, kalau seandainya kalian memang sudah tidak bersama, ini sebetulnya mellow sih teman-teman. Entah dia sendiri atau dia melihat kamu dengan yang lain, dia mencoba menenangkan diri, dia mencoba healing dari kamu. Jadi ketika dua orang misalnya suatu saat kalian bertemu dan misalnya memang kalian memang berjodoh, itu akan dipertemukan. Intinya begitu ya. Tapi bukan berarti yang mikirin banget. Dia tuh kayak ibaratnya mulai kayak mau melepaskan, mau kayak oh ya udah, yang penting kamu bahagia, doanya selalu buat kamu. Gitu. Jadi ada harmonisasi. Dia ini energinya positif. Jadi teman-teman jangan sedih kalau misalnya ya dia nggak inget aku dong Kak. Kadang-kadang orang membutuhkan kedamaian itu bukan berarti dia nggak inget gitu loh, tapi memang yang terbaik seperti ini, gitu kan? Kita nggak tahu kan kondisi dia gimana, kondisi kamu gimana. Mungkin dia mau adanya harmoni, adanya peace, adanya damai itu supaya dia nggak menghambat cita-cita kamu, nggak menghambat. Mungkin kamu yang baru berkarir ya, misalnya kamu move on gitu dari dia dan dia tahu kamu perkembangannya kayak ada progres gitu, dia tahu diri gitu loh ya, dia tahu diri. Dan aku merasa kan kayak ada sedih sih di sini. Aku nggak tahu energinya tuh kayak ketenangan, cuman seperti kayak ya dia mencoba untuk mengikhlaskan, tapi ya memang ada berat-berat dikit, tapi nggak ada yang bisa dia lakuin lagi. Kita coba cek ya untuk kartu ini. Kedamaian di hati. Mungkin adalah kedamaian dikala memang kalau kamu nggak berkomunikasi sama dia akan lebih fokus, dan begitu pun juga kamu. Ini dewasa kok orangnya, nggak suka ribut-ribut gitu. Kalau yang sudah ada di Chariot, the Devil, Ten of Wands, Page of Swords, the Empress, the Hierophant,
of Wands. Jadi teman-temanku di sini adalah, kalau aku bilang dia di sini itu lebih kayak apa ya? Dia yakin kalau seandainya apapun yang dia lakukan, ya kalian itu memang sudah terikat. Ibaratnya hubungan kalian itu memang mengikat gitu loh. Mau kalian jauh, mau kalian dekat, soul kalian itu sudah terikat satu sama lain. Dan dia mengerti itu gitu loh. Di sini posisinya adalah ada 3 tongkat ya. 3 tongkat berarti 3 itu ada hubungan alternatif atau ada sesuatu komunikasi atau aksi yang dia lakukan pada saat bersamaan. Bukan dengan di antara 2 orang gitu loh. Dia dan 2 orang lain ya. Jadi ketika dia ingin move on dari kamu, sebetulnya itu masih belum dia lakukan. Itu masih kayak baru niat untuk dilakukan, baru action, baru setengah jalan, ya. Apakah sepenuhnya dia melupakan kamu? Nggak, sebetulnya di sini, ya. The Empress, dia mencoba menjalani dan menyadari bahwa suka nggak suka, sedih nggak sedih, aku punya Tuhan kok. Aku bisa memperdalam spiritualitas aku. Aku ingin bisa bisa tenang hatiku ketika tahu, oh iya, kamu juga udah happy di sana, udah fokus dengan yang dilakukan. Jadi dia itu berdoa buat kamu supaya kamu itu, jadi dia itu sebetulnya gini loh, kalau untuk kepo-kepo enggak, tapi dia yakin kamu baik-baik aja. Dia juga fokus sama dirinya sendiri. Kemudian di sini dia berusaha untuk menyamankan diri. Ini orangnya sebetulnya nggak enakan teman-teman. Antara dia mau aksi ngomong sama kamu, tapi dia tuh nggak ngomong gitu. Jadi kayak dipendem aja orangnya, ya. Kayak ditahan gitu. Kelihatannya nyaman di luar karena dia punya keyakinannya mungkin tinggi. Dia orangnya mungkin agamis atau spiritualis ya. Jadi spiritualnya tinggi, dia bisa nahan begitu lama. Dalam pikirannya itu ada kamu doang. Dia nggak mau masuk ke kehidupan kamu lebih jauh karena dia nyadarin di sini bahwa dia tidak bisa egois, dia nggak bisa teman-teman. Dia nggak bisa nggak lepas pikiran dari kamu. Memang dia nggak nunjukin itu. Makin ke dalam ini orangnya, susah untuk dikorek juga susah. Jadi apakah dia masih ingat kamu kalau sudah 6 bulan, setahun? Ya, masih. Tapi dalam ketenangan. Dia mendingan gak berbuat apa-apa. Kalau dia maju ke kamu salah, kalau misalnya pun dia beraksi ya ketemu sama kamu di sini, itu pun akhirnya juga nggak ada arah tujuannya. Tapi soul kalian, aku tuh mungkin curiga kalian ini ada karmic atau soulmate ya. Apakah suatu saat kalian akan bertemu? Ini nggak ada ujungnya teman-teman, karena selama dia memiliki Three of Wands di sini, alternatif, susah akan bersama. Jadi kalian tuh bukan ditargetkan untuk bersama. Queen of Swords, apakah kalian akan bertemu? Kalau ini jawabannya iya dan tidak, selama itu dia sword, berarti kemungkinan bisa bertemu. Oke? Karena di sini dia masih nimbang-nimbang juga, memutuskan yang mana. Aku mau benar-benar menghilangkan kamu dari dirinya atau enggak. Jadi baru akan proses mau ngelupain, tapi mutusnya juga enggak. Jadi ini ngambang. Oke.
ngambang aja. Jadi kamu tuh kayak prasasti aja di hatinya gitu. Susah kalau di apa-apain digeser susah. Even dia sudah dengan yang lain tapi kamu tuh membekas. Dan kalian nih benar-benar kayak udah terikat sih. Kemudian saran untuk kamu yang memilih kartu terakhir. Saran terbaik untuk kamu untuk mungkin bisa move on dari orang ini apa? Tuh kan, reconciliation. Aduh, jadi semesta pun bilang, ya, kalau misalnya dia menghubungi kamu, jalinlah hubungan baik. Kenapa? Karena kalau dengan diam-diaman, kalian itu nggak akan bisa jauh juga. Jadi ada rekonsiliasi. Kalau misalnya dia masih single atau dia sudah selesai dengan yang ini, boleh kamu balikan sama dia. Tapi kalau misalnya belum, rekonsiliasi itu bisa aja untuk menjalin hubungan baik ya. Jadi kakak adik, jadi orang yang mengerti. Even kalian dulu di masa lalu udah pernah ngapa-ngapain misalnya, udah jauh banget. Mulai berpikir positif bahwa kalian gak akan mengulang hal yang salah lagi. Kalian lebih kayak dewasa untuk oke, kita saling sharing nih. Mungkin lu udah bisnis apa? Kita bisnis yuk. Tapi jangan melibatkan namanya ini teman-teman. Jangan melibatkan ya, tapi susah sih. Kalau disuruh rekonsiliasi berarti memang kamu tuh harus menjalin hubungan baik. Tapi kalau bisa ditahan, ya susah. Tapi kamu harus tahan godaan. Ini benar-benar karma sih. Kamu gak akan lepas dari orang ini soalnya dia kuat banget ikatannya sama kamu. Tuh, the devil. Ya. Kamu tuh udah kayak part di hidupannya dia. Udah batu, udah dibilang prasasti, udah nisan, udah semuanya. So, buat kamu yang pilih nomor 3, aku gak tahu harus seneng atau enggak. Cuman, yakinlah, semesta itu memberikan ini berarti ujian di kamu itu akan makin berat. Ya, kalau kamu bisa memutuskan sebuah karma circle ini, maka hidupmu juga akan lebih baik harusnya. Atau kamu bisa bersinergi. Karma ini mungkin tidak bisa diputus, tapi mungkin kamu bisa meminimalisasi efek yang terjadi pada dirimu. Jadi impact dari adanya nanti rekonsiliasi ke depannya, apa dia, apa gimana, ya kita nggak tahu ya. Dunia tuh berputar, siapa tahu kalian ketemu di jalan, halo, terus terjadi lagi hubungan, kita nggak tahu. Berarti it's your destiny, gitu. Dan itu nggak bisa diputus. Aku nggak bilang dia jodoh kamu juga. Cuman kalian dijodohkan untuk selalu terhubung. Terhubung dalam arti mungkin bisa kalian ubah ke positif. Ya positif misalnya komunikasinya lebih baik. Oke, kabar kamu gimana? Oke, tapi nggak usah sering-sering gitu loh. Supaya nggak terjadi hal-hal yang nggak diinginkan lagi. Jadinya karmik dan toxic relationship lagi. Oke? Ini adalah pembacaan terakhir untuk PL nomor 3. Semoga kalian senang dengan pembacaan ini. Jangan lupa nanti malam aku ada video. Mungkin ditonton ya. Itu untuk pembacaan prediksi bulanan untuk bulan depan. Ya, see you and I see you. Bye-bye.